Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Kalau begitu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bab zakat kan ya? Ya, tentang zakat. Nanti setelah ini kita akan mempelajari bab tentang haji dan umroh. Nah, nanti absensi akan saya beri di akhir pelajaran nanti dengan mengisi di link di bawah ini. Saya kasih waktu 30 menit setelah video ini tayang. Kalau lebih dari itu, Bapak tidak mau tanggung-tanggung lagi ya, karena itu tanggung jawab kalian sendiri. Baiklah, kita akan memulai pelajaran tentang haji dan umroh dari materi yang pertama, yaitu pengertian haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata haja yang berarti berziarah, yang bermaksud untuk menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Pengertian yang kedua yaitu pengertian umroh. Menurut pengertian bahasa, umroh mempunyai arti yaitu ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji. Tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Materi yang kedua yaitu macam-macam hukum syariat wajib, rukun haji, dan umroh. Yang pertama yaitu hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya, yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya atau Baitullah itu, menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Selanjutnya yaitu syarat wajib. Yang pertama yaitu beragama Islam. Tidak wajib dan tidak sah melaksanakan haji bagi orang non-muslim. Yang kedua yaitu berakal. Tidak wajib pula haji bagi orang yang gila atau orang bodoh. Yang ketiga yaitu balik. Tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalaupun anak-anak tersebut mengerjakannya, hajinya tersebut sah sebagai amal sunnah saja. Tapi nanti kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya kembali. Terdapat sabda Rasulullah SAW yang artinya anak-anak yang telah haji sesudah balik ia wajib melakukan haji kembali, dan hamba yang telah haji sudah dimerdekakan ia wajib mengerjakan haji kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat yaitu merdeka. Tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali.
Yang kelima yaitu, nah ini yang paling penting dan juga yang paling banyak dikeluhkan, yaitu kuasa atau mampu. Jadi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik itu mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan. Yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda bila meninggalkannya. Berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Nah, macam-macam dari rukun haji tersebut antara lain: 1. Ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur dari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdurrahman bin Yamur, haji itu adalah hadir di Arafah. Barang siapa yang hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Yang ketiga yaitu tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Dan macam-macam dari tawaf antara lain: yang pertama, 1. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat sampai di Mekah, sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Yang kedua yaitu tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji, seperti tadi ya. Yang ketiga yaitu tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah. Berikutnya tawaf tahallul, yaitu tawaf penghalalan muharramat ihram atau hal-hal yang haram. Yang kelima yaitu tawaf nadar, atau tawaf yang dinazarkan. Yang keenam tawaf sunnah. Dan rukunnya keempat yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Syarat-syarat dari melakukan sa'i adalah: yang pertama, dilakukan setelah tawaf ifadah ataupun tawaf kudum. Yang kedua, dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Yang ketiga yaitu dilakukan 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pula. Yang kelima yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut yang digunting. Yang keenam yaitu tartib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Kemudian yaitu syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji, sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi: 1. Ihram atau niat. Yang kedua, tawaf. 3. Sa'i. 4. Mencukur rambut. 5. Tertib antara keempat rukun di atas. Wajib umroh hanya 2, yaitu 1. Berihram dari mikot, dan juga yang kedua, menjauhkan diri dari muharramat umroh. Jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Selanjutnya yaitu macam-macam haji beserta wajib dan juga sunnahnya. Yang pertama yaitu ada haji ifrad, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Dan yang B yaitu haji tamato. Mengerjakan haji dengan cara tamato adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilakukan pada musim haji. Dan yang ketiga yaitu haji qiran. Apa itu haji qiran? Haji qiran adalah mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan 2 niat, yaitu haji dan umroh.
Dengan demikian, urutan pelaksanaan qiron pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad. Kemudian yang selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Wajib haji ada 7, yaitu yang pertama, berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat yaitu melontar jumroh akobah. Yang kelima, melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Dan yang ketujuh yaitu tawaf wada. Dan sedangkan macam-macam sunnah haji antara lain adalah 1. Membaca talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh akobah pada hari Idul Adha. Lafal talbiyah tersebut adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang mempunyai arti, aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi, aku patuhi dan tak ada syarikat bagimu dan aku taat padamu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia dan kerajaan itu adalah milikmu, tiada syarikat bagimu. Membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain, sehabis sholat, dan waktu dini hari. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah atau penghormatan, karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Yang selanjutnya yaitu membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Dan kita menuju ke materi yang keempat yaitu tata cara melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk yang bagian ini nanti Bapak kasih link dari video tentang penjelasan tata cara pelaksanaan haji. Nanti saya kasih linknya di WA, nanti kalian buka, langsung kalian lihat dan pelajari ya. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan yang terakhir yaitu hikmah haji dan umroh. Macam-macam hikmah haji dan umroh antara lain 1. Mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah, sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Yang ketiga yaitu menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umroh banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. Dan yang kelima yaitu mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, Sumur Zam-Zam, Kota Suci Mekah dan Madinah, Padang Arafah, dan lain-lain. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan semoga nanti kalian bisa mempraktekannya langsung. Suatu saat nanti mungkin kalian bisa punya kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh nanti kalian bisa bisa paham karena pernah mempelajari pelajaran ini bersama Bapak ya. Dan juga untuk evaluasi hari ini Bapak akan memberikan soal
tentang materi-materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu dengan menjawab soal dari link Google Form yang Bapak kasih di bawah ini. Dan nanti Bapak kasih batasan waktu 5 jam setelah video ini tayang. Dan juga untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang kurban dan akikah. Nah, seperti itu. Oke. Baiklah, mari kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.